Sobat 100, berjumpa lagi dengan Kak Ria dalam program 100 Institute. Di video kali ini kita akan belajar tentang mengukur dan membandingkan sudut. Oke, nah kali ini kita akan belajar pada subbab kedua pada materi tentang sudut, yaitu mengukur dan membandingkan sudut. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah bagian-bagian busur derajat. Sama halnya seperti panjang, berat, dan volume, besar sudut juga memiliki satuan. Oke, apa nama satuannya? Nah, untuk satuan yang digunakan untuk menyatakan besar sudut adalah derajat, dengan simbol seperti angka 0 atau seperti huruf O yang berada di atas seperti ini ya, Sobat 100. Nah, alat ukur yang digunakan disebut busur derajat. Oke, jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar sudut namanya busur derajat. Mungkin Sobat 100 pernah tahu dan punya di rumah untuk busur derajatnya. Oke, mari kita perhatikan bagian-bagian busur derajat di bawah ini. Ya. Nah, seperti ini bentuk dari busur derajat. Jika Sobat 100 di rumah punya, boleh diperhatikan kembali apa saja bagian-bagian yang berada dalam busur derajat. Oke. Nah, jika kita perhatikan pada busur derajat, di bagian luar di sini ada angka 0 hingga 180 derajat. Kemudian yang bagian dalam angka 0-nya berada di sebelah kanan hingga 180 derajat. Seperti ini ya. Nah, untuk yang bagian dalam dimulai dari angka 0 dari sebelah kanan hingga 180 derajat, ini kita namakan skala bagian dalam. Oke. Nah, kemudian untuk garisnya di sini namanya adalah garis dasar. Oke. Nah, untuk titik ya di tengah-tengah garis yang berada di tengah-tengah busur, ini namanya adalah titik pusat busur. Oke. Nah, ini sama seperti sebelumnya, yaitu garis dasar. Dan untuk skala yang berada di luar ya, dimulai dari 0 dari sebelah kiri hingga 180 derajat di sebelah kanan, ini namanya adalah skala bagian luar. Oke. Nah, inilah bagian-bagian dari busur derajat yang perlu Sobat 100 perhatikan ya. Oke, kemudian mari kita belajar tentang mengukur sudut. Oke. Nah, ada beberapa langkah untuk mengukur sudut, yaitu yang pertama, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Kemudian di sini Kak Ria berikan salah satu contoh, yaitu sebuah kipas ya. Nah, di sini ada sebuah kipas, mari kita ukur berapa sih besar dari kipas tersebut. Oke. Nah, kita letakkan pusat busur derajatnya itu berada di titik sudut yang akan diukur. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, geser busur derajat sehingga garis dasar bujur derajat berhimpit dengan salah satu kaki sudut. Oke. Nah, pastikan kaki sudut lainnya masih dalam jangkauan busur derajat. Oke, di sini kita putar busurnya.
ya, sehingga letak garis dasar pada busurnya itu berhimpit dengan salah satu kaki sudut pada kipas. Oke? Paham ya? Nah, berikutnya ini untuk posisi yang pertama, jika kita menggunakan skala yang bagian luar. Berarti kita harus pastikan dia berada di angka 0. Oke? Nah, berikutnya untuk posisi yang kedua, jika kita menggunakan skala bagian dalam, sama, kita harus pastikan untuk titik sudut pada busurnya, ya, dan garis dasar pada busur berhimpit dengan salah satu kaki sudut pada kipas tersebut. Paham? Oke, ini adalah untuk posisi yang kedua jika kita menggunakan skala bagian dalam. Oke, yang ketiga, kaki sudut yang berhimpit dengan dasar busur derajat selalu menunjukkan 0 derajat. Oke. Selanjutnya, lihatlah kaki sudut lainnya yang tidak berhimpit dengan garis dasar busur. Oke. Nah, di sini untuk angka yang ditunjukkan kaki sudut tersebut adalah ukuran sudutnya. Nah, mari kita simak ya cara pengukurannya. Oke, di sini kita letakkan busurnya dan kita pastikan untuk kaki sudutnya, ya, itu berhimpit dengan dasar busur, ya. Maka kita mulai dari angka 0. Maka di sini kita gunakan skala bagian luar, ya. Diawali dari angka 0, maka kita perhatikan di kaki sudut yang sebelah kanan pada kipas di sini berhenti pada angka 110 derajat. Oke. Nah, kemudian jika kita menggunakan posisi yang kedua, kita menggunakan skala yang di dalam. Maka kaki sudut yang di sebelah kanan, ya, harus berhimpit dengan dasar busur yang dimulai dari angka 0. Oke, maka kita perhatikan di sini dari angka 0 menuju ke angka 110 derajat. Sehingga jika kita menggunakan skala bagian luar dan skala bagian dalam, di sini kita dapatkan besar sudut yang sama, yaitu 110 derajat. Paham? Oke. Nah, berikutnya di sini kita belajar tentang membandingkan sudut. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini Karya mempunyai sebuah kipas. Di sini kipas yang pertama, kemudian ada kipas yang kedua. Oke. Nah, mari kita bandingkan dari ukuran kedua kipas berikut mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, ya. Dengan cara yang sama, ukurlah sudut yang dibentuk oleh setiap kipas. Kipas manakah yang terbuka lebih lebar? Oke. Nah, mari kita ukur dahulu untuk kipas yang pertama, ya. Kita pastikan untuk sudut pusat pada busur, ya, dan garis dasar busur berhimpit dengan salah satu kaki sudut pada kipas, ya. Nah, di sini kita gunakan skala yang bagian luar, maka kita mulai dari angka 0. Maka di sini untuk kaki kipas yang di sebelah kanan, ya, berhenti di angka 110. Oke. Maka untuk ukuran kipas yang pertama adalah 110 derajat. Nah, berikutnya mari kita ukur untuk kipas yang kedua. Oke, kita letakkan busurnya, ya. Di sini untuk titik sudut pada kipas, ya. Kemudian kita letakkan titik pusat busurnya, ya. Dan untuk garis dasar busur harus berhimpit dengan salah satu kaki sudut pada kipas, ya. Di sini kita gunakan skala yang bagian dalam.
Dimulai dari angka 0, kemudian kita lihat di kaki sudut yang di sebelah kiri, yang di sini ya. Nah, di sini kita dapatkan untuk ukuran kipas yang kedua adalah 129 derajat. Nah, di sini dapat kita simpulkan dari pengukuran di atas, bisa kita simpulkan bahwa kipas 2 terbuka lebih lebar karena memiliki sudut yang lebih besar, yaitu 129 derajat. Oke, Sobat 100, sudah paham? Oke, nah jika Sobat 100 sudah paham dengan penjelasan video ini, maka Sobat 100 dapat melihat dan mempelajari untuk video berikutnya. Selamat belajar!